siang semuanya, perkenalkan nama saya Rena Kiki Gloria Pangaribuan dengan NIM F1E222-049 dari ruangan R001 Prodi Teknik Elektro. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tanggapan saya mengenai Pancasila tidak satupun berasal dari Indonesia dan ateisme yang diizinkan di Indonesia. Menurut Pak Rocky Gerung, pendapat dia adalah benar. Namun, pendapat saya atau masyarakat lain berhak memiliki pemahaman atau pendapat sendiri. Pancasila bukan asli dari Indonesia, memang itu sangat logis. Karena memang para pendahulu mengutip dari berbagai sumber atau pemikiran agar terbentuknya dasar negara yang sesuai dengan kondisi di Indonesia ini. Namun saya juga tidak setuju bahwa sila pertama yang ada dalam Pancasila adalah sila serapan dari luar. Dikarenakan sejak dulu sebelum adanya agama-agama yang masuk di Indonesia, contohnya itu Jawa. Jawa itu sudah mengakui keesaan Tuhan. Ini yang menjadi inti ajaran kejawenan dalam Jawa. Jadi tidak benar jika sila pertama Pancasila adalah sila serapan dari luar. Inilah sebabnya Bung Karno memasukkan diktum ketuhanan yang Maha Esa itu ke dalam sila ke-1 atau sila pertama, karena metoisme itu sudah menjadi keyakinan masyarakat di Nusantara, terutama itu di Jawa yang jauh sebelum Indonesia itu merdeka. Nah, jadi yang harus kita pahamin adalah Pancasila itu konsensus yang harus kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sama seperti apa yang kita yakinin selama ini gitu. Analoginya itu sama seperti nenek moyang kita dulu, yang dimana menganut kepercayaan animisme atau dinamisme. Nah, kalau tidak ada pengaruh dari luar, sebenarnya kita tuh tidak bisa, atau masih saja tuh mungkin saja kita masih animisme dan dinamisme. Sebenarnya jika ingin memahami Pancasila itu, kita tuh harus kembali pada sejarah paling awalnya gitu. Dan itu tuh butuh riset atau kajian yang sangat mendalam, dan sejarah itu bisa aja di riset atau dikaji. Bukan hanya dengan ilmiah, tetapi juga secara spiritual. Nah, kan sekarang banyak orang yang hanya mampu dan bisa menafsirkan itu dari semua segi ilmiah akademis saja, serta menafsirkan itu seolah-olah tahu keseluruhan sisinya. Namun, jika kita telah dari sejarah, memang demikianlah adanya. Tapi, jika kita melihat dari perkembangan dan kemajuan sekarang itu, kita tidak bisa menutup mata bahwa nilai yang ada itu tidak jauh berbeda dengan yang dulu. Saya yakin masyarakat Indonesia bukan tidak memiliki nilai itu, yang dimana sudah termaktub itu dalam Pancasila. Justru dengan terbukanya wawasan akan pengetahuan, disitulah kesadaran akan muncul nilai itu, yang kemudian diidentifikasi sedemikian rupa. Hal itulah yang menurut saya nilai itu tidak bersifat tetap, tetapi dinamis. Maka dari itu perlu senantiasanya direfleksikan terus-menerus sesuai dengan konteks zaman ke zaman yang akan kita hadapi gitu. Nah, yang kedua itu tentang ateisme yang ada itu di Indonesia. Saya sendiri tuh setuju dengan Pak Rocky Gerung. Kenapa? Karena menurut saya semua itu dikembalikan lagi ke perbuatan masyarakatnya masing-masing gitu. Karena percuma kalau ngaku-ngaku beragama tapi kelakuan itu kayak tidak mengenal Tuhan atau beragama gitu. Negara yang merdeka adalah negara yang membebaskan rakyatnya untuk mengekspresikan diri sendiri dan mengamalkan ideologi diri sendiri itu, selama hal itu tidak melanggar hak asasi orang dan hak asasi orang lain lah gitu, dan tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Karena di dalam Pancasila pun ateisme itu tidak terlalu ditekankan gitu loh, maksudnya tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi ateisme ada di Indonesia yang menurut saya ya wajar-wajar aja, karena ya itu kembali lagi ke pribadi manusianya masing-masing gitu.
Karena Pancasila sendiri tidak memaksa kita untuk memiliki agama kita. Karena itu tergantung dari kita sendiri. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih.